Saya Kusnoro Hadi, saat ini dipercaya oleh gereja untuk menjadi sekretaris gereja. Ya. Jadi munculnya kekristenan di Mojowarno itu berawal dari tahun 1845. Ya. Nah, kebetulan ada seorang muridnya D.L. Kolen itu yang bernama Dito Truno, itu yang memulai untuk membuka hutan di sebelah utaranya Ngoro, itu hutan Keracil. Ya. Nah, Dito Truno ini dengan beberapa kawannya mulai membuka hutan di sebelah selatan, ya. Yang hutan Keracil sebelah selatan setelah dibuka itu nama perkampungan itu dinamakan Dagangan. Ya, karena banyak orang begitu dibuka, banyak orang yang datang ke Mojowarno untuk berdagang. Lalu tidak berapa lama datang juga ada Carolus Wiryoguno. Nah, Carolus Wiryoguno ini juga sebenarnya muridnya Kolen juga, ya. Mereka membabat di utaranya Dagangan ini, perkampungan Dagangan, yang di sebelah utara itu namanya Mojowangi, ya. Lalu ada Disek Simpson, ada Arteman, ada beberapa orang yang ikut di dalam membuka hutan ini sehingga akhirnya menjadi sebuah desa-desa. Nah, Dagangan yang tadi yang dibuka bernama Dagangan itu karena berkembang akhirnya dirubah namanya, diganti dengan nama Mojowarno, karena ada sebuah kesepakatan bahwa pembukaan hutan yang di sebelah timur Sungai Bening, kalau sekarang itu istilahnya Sungai Putih, itu harus menggunakan nama depan Mojo. Ya, pertama karena memang Mojowarno ini masih bagian dari wilayah Mojopahit. Lalu yang kedua, bahwa hutan ini banyak pohon mojonya, gitu ya. Pohon mojo itu seperti jeruk besar gitu, seperti jeruk Bali, tapi ada tempurungnya, keras gitu, rasanya pahit. Tuh ya. Nah, semuanya menggunakan nama mojo. Itu akhirnya pada ini terus berkembang. Akhirnya muncul persekutuan Kristen itu ya tahun 45 itu, 1845 itu. Lalu pada tahun 1848 itu datang yang namanya Paulus Tosari. Nah, Paulus Tosari ini mereka yang mengajar kekristenan, membina imannya orang-orang yang ada di Mojowarno ini. Akhirnya terus berkembang sehingga sampai pada tahun 1851 Paulus Tosari dan Dito Truno ini minta supaya ada pendeta di Mojowarno. Akhirnya oleh itu permintaannya tahun 48, ya. Lalu baru tahun 51 itu diberi pendeta utusan sending itu bernama J.E. Jeles. Dan itu terus berkembang sampai sekarang kekristenan. Tahun 1881 itu gedung gereja. Gitu. Ya, jadi kalau kita lanjut sejarahnya itu, jadi setelah J.E. Jelesma itu, lalu ada lagi pada saat J.E. Jelesma itu sudah membuka pendidikan, ya, melayani pendidikan dan kesehatan. Pendidikan itu pendidikan guru Injil, gitu ya. Semacam pendeta, tapi dia bukan pendeta. Gitu. Nah, guru Injil, lalu dia juga memperhatikan kesehatan. Ya.
Lalu setelah karena sakit lalu meninggal tahun 57, lalu digantikan 58 ya, lalu digantikan oleh Hartron. Hartron itu karena berseberangan dengan Paulus Tosari, akhirnya Hartron ini ditarik diganti oleh Wusu ya. Wusu itu tahun 60 sampai 64. Lalu 64 itu digantikan oleh Johannes Grith ya. Nah, Johannes Grith ini mengembangkan apa yang menjadi pendidikan yang dibuat oleh Jellesma dan juga kesehatan ya. Jadi di tahun 1864 itu 6465 itu akhirnya munculkan, dihidupkan kembali pendidikan guru Injil. Sekolah guru Injil itu di samping itu juga ditambah dengan sekolah guru untuk umum. Jadi Mojoarno itu sudah ada sekolah guru itu tahun 1864 ya. Semua belum ada sekolah guru Mojoarno yang menaungi gitu ya. Nah, itu akhirnya di samping itu juga pelayanan kesehatan. Akhirnya membuka pos pelayanan kesehatan, itu tempatnya di sebelah utaranya gedung gereja ini yang warna oranye. Nah, itu tempat pelayanan, sehingga karena orang Jawa bukan menyebut pos pelayanan atau klinik, tapi karena di situ istilahnya orang datang berobat dapat obat ya, sehingga orang Jawa itu menyebut kamar jamu. Kamar itu ruangan, jamu itu kan obat ya. Jadi karena datang ke sana, ke ruangan itu pulangnya bawa obat, namanya kamar jamu. Terus ini akhirnya berkembang. Terus ada ide dari Paulus Tosari juga supaya mendirikan rumah sakit. Akhirnya dengan Paulus Tosari akhirnya itu diwujudkan membangun rumah sakit. Tetapi sebelum itu kan butuh modal ya, untuk sebelum mendirikan rumah sakit, mendirikan gedung gereja ini ada keinginan untuk mendirikan, ini juga idenya Paulus Tosari. Jadi mendirikan gedung gereja secara permanen, itu akhirnya mengumpulkan tabungan persembahan yang dikhususkan untuk membangun gedung. Itu namanya Lumbung Pirukun ya. Kalau yang Jellesma tadi sebenarnya juga mereka lebih kepada sosial, kegiatan sosial, memberikan bantuan penghidupan kepada warga yang tidak mampu, dan juga menghimpun persembahan dari warga yang punya sawah itu untuk mempersembahkan, dimasukkan lumbung, sehingga dinamakan lumbung miskin. Nah, lumbung miskin ini dipakai untuk membantu orang-orang yang tidak mampu. Nah, Lumbung Pirukun ini terus akhirnya berjalan terus sampai pada tahun 1879 terkumpul uang 30.000 gulden. Ya. Lalu dimulailah pembangunan ini, dilakukan peletakan batu pertama itu pada tanggal 24 Februari 1879. Lalu pada tanggal 3 Maret 1881 gedung ini diresmikan. Dalam waktu 2 tahun gedung ini sudah berdiri seperti ini. Mulai dari awal sampai sekarang ya bentuknya seperti ini, tidak berubah ya. Ini sudah mengalami renovasi 2 kali ya. Jadi itu lalu di Johannes Grith ini juga mendirikan di samping rumah sakit juga mengembangkan pendidikan, tidak hanya yang tadi 2 itu, tetapi juga ditambah ada pendidikan pertanian, sekolah pertanian ya. Ada sekolah pertanian, lalu juga mendirikan bank pertanian. Belum BRI belum berdiri, Mojoarno sudah ada bank. Jadi istilahnya Mojoarno ini walaupun desa tapi menjadi pelopor di bidang pendidikan, di bidang pertanian, di bidang perbankan
Ya, Yohanes MD itu mereka berpelayanan di daerah Wiyung Surabaya. Jadi pengaruhnya apa? Kaitannya apa dengan Mojoarno? Ada orang-orang yang dari Sidokari itu daerah Sidoarjo. Itu mereka yang juga menjadi muridnya Yohanes MD. Lalu di samping itu juga di sana dilakukan baptisan pertama itu di daerah Wiyung, di daerah Surabaya sana. Itu yang sehingga banyak orang-orang yang akhirnya mereka setelah menjadi muridnya yang dari Sidokari mendengar bahwa di Mojoarno dibuka hutan, itu mereka akhirnya berbondong-bondong ke Mojoarno. Karena apa? Kok ke Mojoarno? Karena melihat bahwa perkebunan yang dikelola oleh oleh Kolen itu lebih mensejahterakan, sedangkan yang dikelola oleh Gun yang di Sidokari itu membuat orang menjadi miskin gitu. Jadi miskin, akhirnya mereka ke sini, sehingga ya hubungan antara Yohanes MD dengan Mojoarno masih ada karena mereka seperti Carolus itu kan juga dididik oleh Yohanes MD juga gitu. Isaac Simpson dan yang lain-lain itu yang dari Sidokari itu juga, termasuk Paulus Tosari itu juga dulu didikannya Yohanes MD, tetapi karena merasa tidak puas akhirnya dia justru berguru juga kepada Kolen. Kalau Kolen itu kan mengembangkan budaya, jadi pelayanannya itu berdasarkan budaya. Kalau Yohanes MD itu lebih menjadi orang Kristen itu seperti orang Belanda, mengutamakan kesalehan. Orang Jawa itu boleh dibaptis, boleh, tetapi jangan orang Jawa begitu dibaptis meninggalkan kejawaannya. Nah, jadi tetap budayanya itu harus dipertahankan. Jadi itu kaitannya antara Yohanes MD, Jelesma dan Kolen. Ya karena apa ya, persekutuan kita merasa satu di dalam apa ya, persekutuan itu. Ya akhirnya ini kan menjadi semakin bertumbuh gitu. Jadi itu mengapa Mojoarno dipilih menjadi pusat penyebaran agama Kristen, itu kita tidak bisa menjawab. Yang jelas yang tahu Tuhan. Karena apa? Ya tidak tahu mengapa kok Dito Truno justru milih Mojoarno. Itu kan bukan peran manusia gitu ya. Karena Dito Truno sendiri mungkin melihat bahwa ada dari hutan ini kan eman begitu, kalau dibiarkan jadi hutan mungkin lebih baik itu dibuka sebagai sebuah perkampungan. Ya itu mungkin kita agak sulit ya Kak kalau menjawab itu ya, karena Tuhan sendiri yang menggerakkan mereka untuk akhirnya ke sini gitu ya. Sebenarnya kan Mojoarno, hutan Keracil itu kan hutan yang angker. Jadi ada istilah jalmo moro jalmo mati. Kalau ada manusia datang ke situ, dia tidak akan pulang. Dia pulang nama gitu ya. Jadi tidak akan pernah ada, karena ya ceritanya sih Mojoarno itu, hutan Keracil itu ditunggui oleh 2 harimau yang jahat. Sebenarnya bukan ya. Ya awal memang mungkin sebagai desa Kristen ya, karena memang awal pembukaan itu ya yang membuka orang-orang Kristen ya. Dito Truno, Carolus, Isaac Simpson dan seterusnya itu memang Kristen gitu ya awalnya. Tetapi sekarang ini Mojoarno bukan desa Kristen, karena Mojoarno sendiri sebetulnya paling ya sekarang 40-50%, 40% orang Kristen yang ada di Mojoarno. Mojoangi mungkin masih sekitar 70%. Ya 70% desa Mojoarno. Mojo Jejer itu paling hanya sekitar 10%. Mojo Kembang itu paling hanya 1%. Jadi sekarang ini tidak disebut lagi sebagai desa Kristen. Orang memang memahami bahwa Mojoarno itu desa Kristen ya. Karena mungkin ya kekristenan itu kan mengumpul
di sebelah ya ini paling radius 500 meter ya ke sana. Kalau kesananya memang sampai di desa Mejojejer, nanti kesananya sampai Mejotutu. Itu yang komunitas Kristen kita yang ada di kita. Sehingga kan orang melihat ada gedung gereja yang tua, ada persekutuan yang tua, sehingga orang tetap masih punya image bahwa Mojoanom ini adalah desa Kristen. Jadi mungkin orang punya image sudah karena disebutkan GKJW, Gereja Kristen Jawi Wetan, sehingga gereja GKJW ini gereja yang asal Jawa, enggak sebenarnya. Gereja itu Gereja Kristen Jawi Wetan itu bukan berdasarkan etnis, tapi kewilayahan, ya. Jadi teritorial. Jadi Gereja Kristen Jawi Wetan itu kan gereja yang berada di Jawa Timur. Jadi GKJW itu tidak ada di Jawa Tengah, tidak ada. Yang ada hanya di Jawa Timur. Arsip. Kalau data warga ada, kami mulai dari yang pertama ada. Ada yang kelahiran 1827 ada di buku tanda warga. Cuma nanti monggo, kalau ingin tahu nanti monggo, silakan nanti bisa dibaca kok. Ya, monggo, nanti bisa. Jadi Notula Rapat tahun 1879 kami ada. Cuma nanti jenengan bisa baca apa enggak. Ada, lengkap, masih ada. Masih kami simpan dengan baik. Ada. Jadi itu. Nah, kalau peninggalan yang lama itu ya gedung gereja ini. Gedung gereja, rumah sakit itu ya peninggalan lama. Dokumen-dokumen lama. Kalau yang berupa arsip ya itu tadi. Kalau kejawen itu kan sebetulnya gini ya, masih ada sih sebetulnya kalau orang-orang melakukan ritual-ritual misalnya ada selamatan terus ya. Jadi itu mungkin yang dimaksudkan. Kalau itu masih ada sih sebetulnya. Ya misalnya orang meninggal 7 hari terus jadi itu masih ada, tetapi bukan berarti bahwa tata laksananya itu sangat berbeda, jadi tetap ada ibadahnya gitu ya. Jadi itu kan sebagai ucapan syukur saja. Jadi orang memperingati misalnya 7 hari itu bukan karena 7 hari yang meninggal, karena dia ditinggal selama 7 hari itu kehidupannya masih dipelihara oleh Tuhan, hubungan keluarga itu masih baik. Jadi ungkapan syukur itu walaupun anggota keluarga ini sudah meninggal, sudah dipanggil Tuhan, tapi Tuhan masih menyertai di keluarga itu, sehingga dia 7 harinya itu diperingati. Gitu. Ya sebenarnya gereja tidak istilahnya tidak alergi dengan budaya sekarang yang modern. Tentu gereja sendiri mesti akan menyeleksi mana yang kiranya bisa dipakai pelayanan di gereja, mana yang tidak. Jadi suatu misal begini, musik itu tidak semua musik itu bisa dipakai karena tidur di gereja, pada gereja. Satu contoh, musik rock itu tidak mungkin, walaupun sebetulnya bisa lagu gereja dipakai untuk rock bisa, tapi kita tidak memakai itu. Kita tahu bahwa warga jemaat itu tidak dari kaum muda saja. Kalau kaum muda mungkin mereka bisa menerima, tapi untuk kaum tua ya yang mereka masih mempertahankan tradisi itu tidak dapat untuk menyesuaikan. Contoh begini, dulu yang namanya gamelan
itu tidak bisa masuk untuk dipakai mengiringi ibadah. Hanya piano atau organ itu yang bisa. Yang lain band aja. Dulu nggak boleh. Tapi sekarang dengan perkembangan zaman kan jutaan itu ingin mengembangkan. Sebetulnya kan segala musik itu bisa dipakai, tapi memang tidak semuanya terus bisa diterapkan. Jadi, tapi akhirnya secara lambat laun bisa diterima oleh masyarakat. Pengalaman yang baik bagi GKJ Mojoarno terhadap hubungan antar umat yang pertama bahwa kerjasama yang dibangun itu menjadikan suatu hal yang membanggakan karena selama ini hubungan antara GKJW dengan umat beragama lain boleh berjalan dengan baik, saling mendukung, saling menopang, sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Pesan yang bisa disampaikan, hubungan yang sudah baik ini harus tetap terjaga supaya antara GKJW dengan umat beragama yang lain, terutama saudara-saudara Muslim, tidak ada suatu gap, tidak ada suatu persoalan, sehingga kita bisa hidup berbarengan, kita bisa membangun komunikasi dengan baik. Tantangan yang dihadapi GKJW Mojoarno dalam mempertahankan identitas Kristen tentu yang pertama, banyak sekali anak-anak muda yang mereka setelah lulus SMA mereka meninggalkan Mojoarno, dan jika mereka sudah kembali ke Mojoarno, sudah bekerja, mereka tidak kembali ke Mojoarno, hanya pada saat-saat tertentu saja mereka kembali. Namun yang terpenting adalah bagaimana jemaat atau GKJW ini tetap membekali para pemuda supaya mereka tetap mempunyai iman yang kuat, terutama terkait dengan kegiatan budaya, untuk perkembangan sosial budaya tentu harus dilakukan regenerasi terus supaya budaya yang ada, baik itu unduh-unduh atau yang lain, itu tetap berjalan dengan baik, sehingga kaderisasi itu harus dilakukan. Hubungan antara Mojoarno dengan Tunjungan sebenarnya dan juga perkembangan Kristen di Tulungagung, sehingga jadi pada dasarnya orang-orang yang dulu belajar di Mojoarno selaku guru Injil, sekolah guru Injil ini mereka menyebar. Ada yang ke daerah Malang Selatan, ada yang ke daerah Blitar, ada yang ke daerah Lumajang, termasuk di dalamnya adalah Tunjungrejo, sehingga hubungan secara historis Tunjungrejo memang tidak bisa dipisahkan dengan Mojoarno, apalagi sekarang ini diikat dengan GKJW. Jadi Mojoarno dan Tunjungrejo itu menjadi bagian dari GKJW, termasuk di dalamnya adalah Tulungagung. Jadi Tulungagung itu juga menjadi bagian dari GKJW, sehingga diikat oleh Patunggilan Kang Nyawiji. Walaupun berbeda-beda, ada persekutuan, walaupun banyak persekutuan yang ada, tetapi tetap mereka satu, yaitu GKJW. Sehingga itulah yang terjadi. Sekali lagi, hubungan tidak hanya dengan Tunjungrejo, banyak gereja-gereja yang ada di wilayah Banyuwangi, di wilayah Madiun, dan seterusnya, hubungannya tetap hubungan persekutuan. Durkheim dalam karya klasiknya yang berjudul The Elementary Forms of Religious Life menyatakan bahwa agama menciptakan solidaritas melalui ritual dan simbol bersama. Di Mojoarno, gereja tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah,
tetapi jantung kehidupan sosial yang menyatukan komunitas selama hampir 200 tahun. Clifford Geertz dalam bukunya yang berjudul The Religion of Java juga menyatakan bahwa Jawa sebagai laboratorium budaya. Mojowarno adalah bukti bahwa Protestan menjawa menggunakan simbol dan bahasa Jawa. Clifford Geertz dalam bukunya yang berjudul The Religion of Java menyatakan Jawa sebagai laboratorium budaya. Mojowarno adalah bukti bahwa Protestan menjawa menggunakan simbol dan bahasa Jawa untuk mengekspresikan iman Kristen, menciptakan identitas Kristen Jawa yang unik. Hampir 200 tahun telah berlalu sejak benih iman ditanam di tanah Mojowarno. Dari benih itu, tumbuh pohon yang kokoh, berakar dalam budaya Jawa, bercabang menjangkau berbagai wilayah. Gereja Mojowarno bukan hanya bangunan tua ataupun peninggalan sejarah. Ia adalah saksi hidup bahwa iman dan budaya dapat berdialog, bahwa perbedaan dapat memperkaya, bahwa minoritas dan mayoritas dapat hidup harmonis. Dalam setiap doa yang dipanjatkan di gereja ini, dalam setiap kidung yang dinyanyikan dalam bahasa Jawa, dalam setiap tangan yang terulur menolong tanpa memandang agama, Mojowarno berbisik kepada kita, inilah Indonesia, inilah kita.